Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Julianti dengan NIM 2311012007 dari kelas 3C D4 Elektronika. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Operasi Dasar Pengolahan Citra menggunakan OpenCV untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Pengolahan Citra. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pengolahan citra digital adalah teknik memanipulasi dan menganalisis gambar menggunakan komputer untuk mengekstrak informasi. Aplikasi utama, face recognition, pengawasan CCTV, kendaraan otonom, dan analisis citra medis adalah bidang yang mengandalkan pengolahan citra digital. Python dan OpenCV. Pembelajaran ini menggunakan Python dan library OpenCV untuk mengimplementasikan operasi dasar pengolahan citra secara langsung. Mengapa penting? Kemampuan mengolah citra digital menjadi kompetensi krusial di era teknologi modern, industri, dan kecerdasan buatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar pengolahan citra digital. Yang kedua, mengenal dan memahami operasi dasar pengolahan citra menggunakan library OpenCV, brightness, kontras, negatif image, histogram, dan thresholding. Yang ketiga ada mengimplementasikan seluruh operasi pengolahan citra secara langsung pada platform Google Colab menggunakan Python dan library pendukung. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan software dan library. Di sini ada Google Colab dan Python. Google Colab digunakan untuk menjalankan program Python secara online tanpa instalasi. Python berfungsi sebagai bahasa pemrograman utama dalam seluruh proses pengolahan citra. Di sini kita ada 3 library, yaitu OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Library utama untuk membaca, memproses, dan mengolah citra ialah OpenCV. OpenCV mendukung berbagai operasi seperti brightness, kontras, negatif image, dan thresholding. NumPy digunakan untuk pengolahan data numerik dan memanipulasi array pixel. Matplotlib berperan dalam menampilkan gambar hasil olahan dan visualisasi histogram secara grafis. Selanjutnya kita masuk ke alur program. Langkah-langkah eksekusi program pengolahan citra. Program dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan, OpenCV, NumPy, Matplotlib, dan membaca gambar input. Selanjutnya, 5 operasi dasar diterapkan secara berurutan. Pertama kita mulai, selanjutnya import library, selanjutnya membaca gambar, selanjutnya brightness, kontras, negatif image, histogram, thresholding, terus menampilkan hasil, dan selesai. Di sini kita akan menjelaskan apa itu brightness. Brightness adalah proses mengatur tingkat kecerahan gambar dengan menambah atau mengurangi nilai intensitas setiap aksam. Dengan rumusnya, G di dalam kurung X, Y sama dengan F sama dengan X, Y ditambah beta. Beta ini adalah nilai yang kita atur untuk brightness-nya. Fungsi dari brightness ini sendiri ialah mencerahkan gambar secara keseluruhan, memperjelas objek yang gelap, menyesuaikan pencahayaan citra. Catatan untuk brightness ini, nilai brightness yang terlalu tinggi dapat menyebabkan detail gambar hilang atau overexpose. Yang kedua ialah kontras. Kontras mengatur perbedaan intensitas antara area terang dan area gelap pada citra. Dengan rumus G XY sama dengan alfa dikali F XY. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Jika alfanya lebih besar dari 1, maka kontras akan meningkat. Jika alfanya lebih kecil dari 1, maka kontrasnya akan menurun. Dan jika alfanya sama dengan 1, tidak ada perubahan. Fungsi dari operasi kontras ini adalah memperjelas detail gambar yang kurang terlihat, memisahkan objek dari latar belakang, membuat gambar lebih tajam dan tegas, meningkatkan kualitas visual citra. Selanjutnya ada negative image, membalik nilai intensitas pixel. Di sini nih, definisinya itu adalah operasi yang membalik nilai intensitas setiap pixel.
Seperti area terang menjadi gelap dan area gelap menjadi terang. Itulah yang dinamakan dengan membalik nilai intensitas pikselnya. Dengan rumus negatif sama dengan 255 dikurang piksel. Fungsi utamanya ialah membantu analisis citra medis, menampilkan detail tertentu yang tersembunyi, dan digunakan pada dokumen dan citra forensik. Catatannya, nilai piksel baru dihitung dengan mengurangkan nilai asli dari 255. Prinsip kerja dari negative image ini ialah piksel asli bernilai tinggi atau terang akan diubah menjadi hasil menjadi rendah atau gelap. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada histogram, grafik distribusi intensitas piksel dalam citra digital. Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi intensitas piksel pada suatu citra. Sumbu X mewakili nilai intensitas 0 sampai 255. Sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah piksel pada setiap nilai intensitas tersebut. Histogram kiri, gambar cenderung gelap. Histogram kanan, gambar cenderung terang. Histogram menyebar, kontras tinggi. Histogram mengumpul, kontras rendah. Manfaat histogram dalam pengolahan citra. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kecerahan keseluruhan citra. Yang kedua, menganalisis distribusi kontras secara visual. Yang ketiga, evaluasi kualitas citra sebelum dan sesudah pemrosesan. Dan yang terakhir, dasar untuk operasi histogram equalization guna meningkatkan kualitas citra secara otomatis. Dan ada juga thresholding. Apa itu thresholding? Thresholding adalah teknik mengubah citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang batas tertentu. Jika piksel lebih besar dari threshold, maka akan bernilai 255 atau putih. Jika piksel kecil sama dari threshold, maka nilainya akan 0 atau hitam. Fungsi dari thresholding ialah segmentasi objek dari latar belakang, memisahkan objek dari background digunakan pada OCR dan computer vision. Prinsip kerja thresholding membagi piksel menjadi dua kelas, putih 255 dan hitam 0, sehingga mempermudah analisis objek, deteksi tepi, dan pengenalan pola dalam sistem pengolahan citra digital. Kesimpulannya ialah brightness dan contrast. Brightness mengatur kecerahan piksel dengan menambah atau mengurangi intensitas. Sedangkan kontras meningkatkan perbedaan intensitas area terang dan gelap untuk memperjelas detail gambar. Negatif dan histogram. Negative image membalik nilai intensitas piksel untuk analisis citra medis. Histogram menampilkan distribusi intensitas piksel guna mengevaluasi kecerahan dan kontras citra. Dan terakhir ada thresholding. Thresholding mengubah citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang. Digunakan untuk segmentasi objek, OCR, dan computer vision secara efektif. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan melalui program. Kita buka Google Colab. Ini. Di sini kita menggunakan 3 library. Yang pertama yaitu OpenCV, yang kedua ada NumPy, dan yang ketiga ada Matplotlib. Di sini pertama-tama membaca gambar dan mengkonversi gambar dari BGR menjadi RGB. Di sini juga ada brightness. Brightness ini ialah peningkatan brightness agar gambar lebih terang. Di sini kita bikin nilai beta dari brightness-nya ini sebanyak 60. Lanjut, di sini ada kontras. Di sini nilai alfa dari kontrasnya kita bikin 1,8. Gunanya kontras ini adalah untuk peningkatan kontras agar perbedaan objek lebih jelas. Dan selanjutnya ada negative image. Negative image ini gunanya untuk membalik nilai piksel. Misalnya yang terang jadi gelap dan gelap jadi terang. Selanjutnya ada thresholding. Thresholding ini untuk memisahkan objek dan latar belakang. Selanjutnya ada histogram. Histogram ini untuk menganalisis distribusi intensitas piksel sebelum dan sesudah. Oh iya,
Selanjutnya kita coba runkan ya programnya. Lebih dahulu, choose file, ini filenya, dan oke. Selanjutnya, untuk yang bagian ini, kita harus menyamakan ini dengan nama file yang kita choose tadi, atau yang kita pilih tadi. Oke, setelah sama, kita langsung run aja. Lihat di sini. Nah, ini gambar yang kita pilih, gambar originalnya atau gambar aslinya. Ini brightness-nya, setelah betanya kita naikkan menjadi 60. Dari kontrasnya, nilai alfanya kita naikkan jadi 1,8. Ini negatif, membalik nilai piksel. Yang gelap jadi terang dan yang terang jadi gelap. Nih, tengok nih gambar aslinya kan dia memakai baju hitam. Setelah dibalik nilai pikselnya di negative image, jadi putih. Selanjutnya ada Trisol. Ini histogram dari original, histogram grayscale, dan histogram Trisol. Nah, bedakan ini yang original, ini grayscale, dan Trisol. Oke, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.